Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah akan mempresentasikan tentang perhitungan pajak Edu Hostel Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Andika Nugraha, Hanan Ajari, Muhammad Jordan Hasan, Roro Putri Setiang Ning Ayu, dan Sandi Danu Sanjaya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai profil dari Edu Hostel. Edu Hostel berlokasi di Jalan Lejen Suprapto nomor 17 Ngampilan, Yogyakarta. Edu Hostel merupakan hostel yang berada di tengah kota Yogyakarta. Hostel adalah tempat yang menyediakan akomodasi penginapan yang menawarkan satu kamar, terdapat beberapa tempat tidur gabungan atau bertingkat. Tipe dari kamar Edu Hostel terdiri dari 2 tipe, yaitu tipe family dan tipe dorm. Kamar family terdapat pada lantai 4, sedangkan dorm laki-laki pada lantai 2 dan dorm perempuan pada lantai 3. Untuk total kamar sendiri berkisar 69 kamar. Pemilik sekaligus manajer operasional Edu Hostel Yogyakarta adalah Andri Suryana Yahya. Selanjutnya yaitu tipe kamar dari Edu Hostel. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, Edu Hostel memiliki 3 tipe kamar, yaitu yang pertama tipe family. Tipe family terdiri dari 23 kamar dengan harga per kamar yaitu 400.000. Yang kedua yaitu tipe dorm laki-laki. Untuk tipe dorm laki-laki terdiri dari 23 kamar dengan harga per kamar 400.000. Dan yang terakhir yaitu tipe dorm perempuan. Untuk tipe dorm perempuan terdiri dari 23 kamar dengan harga per kamar yaitu 400.000. Selanjutnya yaitu fasilitas dari Edu Hostel. Edu Hostel memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama yaitu fasilitas umum. Untuk fasilitas umum, Edu Hostel menyediakan tempat parkir gratis. Yang kedua ada fasilitas layanan resepsionis. Untuk fasilitas layanan resepsionis, Edu Hostel memiliki layanan resepsionis selama 24 jam dan penitipan bagasi. Yang ketiga ada fasilitas jasa. Untuk fasilitas jasa, Edu Hostel menyediakan layanan internet berupa wifi gratis. Yang keempat ada fasilitas bisnis. Untuk fasilitas bisnis, Edu Hostel menyediakan ruang rapat atau perjamuan dan tempat renang terbatas. Yang kelima ada fasilitas area umum. Untuk fasilitas area umum, Edu Hostel menyediakan area TV bersama. Yang keenam ada fasilitas hiburan. Untuk fasilitas hiburan, Edu Hostel menyediakan puzzle atau papan permainan. Yang ketujuh ada fasilitas makan. Untuk fasilitas makan, Edu Hostel menyediakan bar makanan ringan di lantai 5 dan lantai 6. Yang kedelapan ada fasilitas kebersihan. Untuk fasilitas kebersihan, Edu Hostel menyediakan tata geraha harian. Yang kesembilan ada fasilitas tempat ibadah. Untuk fasilitas ibadah, Edu Hostel memiliki musola. Dan yang terakhir yaitu ada fasilitas lain-lain. Untuk fasilitas lain-lain dari Edu Hostel sendiri ada ruang bebas rokok, alarm, CCTV di tempat umum, dan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya yaitu aturan dari Edu Hostel. Untuk aturan yang pertama yaitu check-in minimal jam 15.00. Yang kedua yaitu check-out maksimal jam 12.00. Dan yang terakhir yaitu dilarang membawa hewan peliharaan untuk masuk ke dalam hotel. Selanjutnya, informasi data pengunjung sebelum waktu pandemi. Dengan kondisi ramai, jumlah kamar yang terpakai sebanyak 55. Dengan kondisi normal, jumlah kamar yang terpakai sebanyak 31. Dengan kondisi sepi, jumlah kamar yang terpakai sebanyak 25. Lalu ditemukan jumlah kamar yang terpakai sebanyak 111. Dan rata-rata hunian kamar yaitu jumlah kamar yang terpakai dibagi N sama dengan 111 dibagi 3, yaitu sebanyak 37 rata-rata hunian kamar. Selanjutnya, informasi data pengunjung setelah waktu pandemi. Dengan kondisi ramai, jumlah kamar yang terpakai sebanyak 24. Dengan kondisi normal, jumlah kamar yang terpakai sebanyak 20. Dengan jumlah sepi, jumlah kamar yang terpakai sebanyak 8. Lalu ditemukan jumlah kamar yang terpakai yaitu 52 secara keseluruhan. Nah, lalu ditemukan rata-rata hunian kamar. Dengan rumus jumlah kamar yang terpakai dibagi N sama dengan 52 bagi 3. Lalu ditemukan rata-rata hunian kamar setelah pandemi yaitu sebanyak 17 kamar. Kemudian tarif rata-rata kamar. Edu Hostel memiliki 3 jenis kamar yaitu family, dorm laki-laki, dan dorm woman. Dengan masing-masing jumlah dan tarif kamar yang sama yaitu sebanyak 23 kamar per jenis kamar dan harga tarif kamar senilai Rp400.000 per jenis kamar. Lalu ditemukan perhitungan total tarif kamar senilai Rp9.200.000 dari masing-masing ketiga jenis kamar. Selanjutnya, jumlah tarif kamar secara keseluruhan senilai Rp27.600.000 dari hasil penjumlahan ketiga total tarif jenis kamar, sehingga dapat ditemukan tarif rata-rata kamar, yaitu total tarif kamar secara keseluruhan dibagi dengan jumlah kamar, yaitu Rp27.600.000 dibagi dengan 69,
yakni senilai Rp400.000 tarif rata-rata per kamar dari Edu Hostel. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai aturan jenis pajak yang mendasari. Di sini ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, yaitu khususnya pada bab 3 mengenai pajak hotel. Dan kelompok kami mengutip 4 pasal. Pasal pertama adalah pasal 3, di mana penjabaran yang kami kutip adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama pajak hotel. Kemudian pada pasal 4, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Kemudian kami juga mengutip pada pasal 6, yaitu berkenaan dengan dasar pengenaan pajak hotel, yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Lalu yang terakhir ada pasal 7, dengan ketentuan tarif, yaitu tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Lalu selanjutnya ada cara perhitungan pajak, di mana melanjutkan dari slide sebelumnya, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, yaitu ditetapkan sebanyak 10%. Besaran pokok pajak hotel yang terutang atau sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak atau tarif pajak dikali jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar oleh hotel. Lalu ada metode dan cara pengamatan, di mana kami menggunakan metode pengelompokan data yang diperoleh selama pelaksanaan riset, yaitu kita mendatangi hotel secara langsung untuk menanyakan informasi terkait, kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan perhitungan secara jelas dan sistematis sesuai dengan peraturan. Selanjutnya mengenai potensi pajak. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, potensi pajak Edu Hostel diketahui melalui perhitungan rata-rata hunian kamar dikali tarif rata-rata dikali 360 hari dikali besaran tarif pajak, sehingga diketahui besaran sebelum pandemi dan setelah pandemi sebagai berikut. Sebelum pandemi, tarif rata-rata hunian kamar sebesar 37 dikali 400.000 dikali 360 hari dikali 10%, sehingga diperoleh nilai 532.800.000. Sedangkan setelah pandemi diketahui 17 dikali 400.000 dikali 360 hari dikali 10%, sehingga diperoleh hasil 244.800.000. Saran dan kesimpulan. Pada topik kali ini, kelompok kami memiliki 3 saran. Yang pertama, meningkatkan promosi yang lebih masif, di mana tujuan tersebut untuk menggait para pengunjung agar menginap di hostel ini beserta promo-promo yang diberikan oleh Edu Hostel. Yang kedua, memberikan akomodasi ataupun kemitraan layanan jemput bersamaan dengan tarif yang diberikan untuk menginap, di mana tujuan tersebut untuk menarik para minat wisatawan dalam memutuskan pemilihan tempat. Yang ketiga, adanya penambahan fasilitas lift guna mempercepat aksesibilitas para penginap yang dari lantai 1 ke lantai 5 ataupun sebaliknya. Sehingga pada topik kali ini kelompok kami memiliki kesimpulan Edu Hostel sebagai tempat penyedia akomodasi penginapan yang terletak di kota Yogyakarta memiliki harga tarif yang murah menjadikan suatu kelebihan dari jasa penyedia lainnya. Selain itu, lokasi Edu Hostel sendiri dekat dengan beberapa alternatif untuk menuju tempat ini, seperti dari stasiun Bersgiwangan, stasiun Tugu Yogyakarta, dan stasiun Lempuyangan. Edu Hostel ini cocok untuk para penginap dengan sistem grup, di mana sistem ini menyediakan beberapa tempat tidur atau maksimal 6 kasur untuk dorm dan maksimal 4 untuk family. Kemudian mengenai potensi pajak Edu Hostel, diketahui pajak sebelum pandemi sebesar Rp532.800.000. Kemudian setelah pandemi diketahui sebesar Rp244.800.000. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.